Minasan, spoiler lengkap chapter 1142 One Piece telah rilis dengan judul Hal-hal yang kutakuti, di mana sekolah Walrus telah dikepung oleh monster-monster mengerikan, termasuk Nika, serta Loki yang menghantam pohon Adam menggunakan Ragnir, menyebabkan api mulai membakar beberapa tempat. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1142 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan pengembaraan kuil suci Inari bagian ke-28, di mana Yamato berkata agar Wushu mengembalikan pedang dan gadis-gadis yang mereka culik. Bersamaan dengan itu, Yamato menyerang menggunakan Raimei Hake dan Yamato pun akhirnya mengalahkan Wushu hanya dengan satu serangan. Chapter pun dimulai di sekolah Walrus, di mana tiba-tiba muncul seekor ular raksasa bernama Jormungandr yang mengejar anak-anak. Saat ular itu hendak memakan salah satu anak, seorang raksasa dewasa muncul dan menghantam kepala ular tersebut dengan palu raksasa. Kemudian, Saul muncul dari atas cabang pohon dan menghantam ular itu dengan pukulan haki yang kuat bernama Kimatsu Shiken, membuat ular tersebut terhempas ke tanah. Saul lalu meminta maaf karena datang terlambat serta menyuruh Kiba untuk menyingkir. Melihat aksi Saul, anak-anak Elbap pun kagum karena telah diselamatkan oleh gurunya. Kita lalu diperkenalkan siapa itu Kiba. Dia adalah kepala sekolah Walrus saat ini dan mantan anggota bajak laut prajurit raksasa. Wajah Kiba menyerupai Walrus dengan dua taring panjang dan kumis lebat. Kiba juga membawa palu raksasa dengan dua paku panjang yang menyerupai taring Walrus. Anak-anak Elbap pun semakin terkesan dengan kepala sekolahnya yang ternyata seorang prajurit. Bahkan mereka percaya jika Saul memang sangat kuat. Terlebih lagi, mereka menjadi yakin kalau dulu Saul adalah anggota angkatan laut. Kiba lalu merasa kesakitan di bagian punggungnya karena sudah tua, serta berterima kasih kepada Saul karena sudah membantunya. Namun Saul bertanya, sebenarnya itu adalah ular apa? Tiba-tiba Robin dan Chopper muncul dengan bersembunyi di dalam janggut Saul. Robin pun bertanya pada Saul, apakah di dunia matahari juga ada monster seperti itu? Namun Saul mengatakan tidak, dan seharusnya hanya ada hewan liar biasa saja. Tapi Chopper yang melihat justru sangat terkejut dengan ukurannya yang sangat besar. Lalu di sekolah, kejadian aneh terus terjadi. Seorang guru bernama Wolf ditemukan terluka dan beberapa anak tiba-tiba tertidur. Saul bertanya kepada anak-anak yang selamat tentang keberadaan teman-teman mereka. Kemana perginya Ylva dan anak-anak lainnya? Beberapa anak-anak Elbap berkata bahwa mereka menuju ke pantai. Mereka terlihat aneh karena semua orang tertidur dan tidak merespon apapun yang mereka katakan. Robin pun heran karena ada anak-anak yang tertidur tapi mereka bisa berjalan. Kemudian terlihat sekelompok anak raksasa berjalan berbaris keluar dari sekolah dalam keadaan tidur. Kita juga melihat salah satu panah milik Gungko yang mengarah ke pantai, seolah-olah membimbing mereka menuju ke pantai. Tiba-tiba beberapa bayangan besar muncul di hutan. Dan ternyata itu adalah sosok monster. Kepala sekolah Kiba pun memutuskan untuk mengambil tindakan darurat. Dia menyuruh untuk meniup tanduk peringatan agar seluruh negeri tahu. Kiba juga dengan segera menyuruh melakukan evakuasi seluruh sekolah. Panel lalu berpindah ke dunia bawah, di mana Loki berdiri berhadapan dengan Luffy dan yang lainnya sembari memegang Ragnir di tangannya. Sekalipun Loki mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya, namun tampaknya dia baik-baik saja. Loki lalu berkata, apakah mereka bisa menahan kekuatannya hanya dengan satu borgol Kairoseki yang tersisa di kaki Loki? Itu sungguh naif. Jika mereka semua ingin melindungi Elbap, maka mereka harus melepaskan borgol kakinya sekarang juga.
Setelah itu, Loki akan menunjukkan sesuatu yang sedang mengancam Pulau Elbap. Bahkan, Loki mengancam jika Loki menjadi mereka, maka dia akan segera melakukannya. Karena jika Loki mulai menyerang, maka dipastikan akan ada banyak yang terkena api. Loki juga mengingatkan bahwa kelemahan Pulau Elbap adalah dirinya. Loki mempunyai kekuatan yang sanggup menghancurkan mereka semua. Mendengar itu, Hairudin pun menyuruh Loki untuk berhenti. Namun sayangnya, Loki pun menghantam pohon harta karun Adam menggunakan Ragnir. Melihat itu, Luffy dan yang lainnya sangat terkejut. Karena tiba-tiba, petir menyambar dari langit dan mengenai titik di mana Loki menghantam pohon Adam menggunakan Ragnir Minasan. Beberapa petir juga menyambar bagian cabang pohon Adam yang jatuh, menyebabkan sebagian dari dunia matahari mulai terbakar. Di desa, para raksasa yang sedang berpesta melihat api mulai menyebar. Mereka memberitahu Jarul jika kebakaran terjadi di bagian selatan pulau, serta mereka juga telah mendengar suara tanduk peringatan yang ditiupkan. Jarul pun langsung menyuruh para raksasa untuk segera memadamkan api tersebut. Panel lalu kembali ke sekolah Walrus di mana Ange memberitahu Saul dan Kiba bahwa dia pernah melihat monster-monster itu sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa pada hari itu dia meminta anak-anak di kelasnya untuk menggambar hal-hal yang mereka takuti. Anak-anak pun menggambar berbagai monster seperti Fenrir, Draugr, Loki, bahkan Nika. Namun saat ini, ketakutan anak-anak itu tiba-tiba menjadi kenyataan. Ange yakin jika ini adalah dunia yang berasal langsung dari ketakutan terburuk anak-anak. Dan kita pun diperlihatkan sekolah Walrus yang telah dikepung oleh pasukan monster raksasa yang terlihat seperti gambar anak-anak. Saul, Ange, dan Kiba menyaksikan dengan tegang saat para monster mendekati sekolah melalui hutan. Para monster ini sangat besar dan masing-masing memiliki gaya yang berbeda karena digambar oleh anak-anak yang berbeda. Terlihat ada seekor naga raksasa beruang dengan helm di kepalanya, burung raksasa, awan petir yang menakutkan, serta hantu mengerikan. Selain itu, terlihat juga prajurit kerangka raksasa atau Draugr, serigala raksasa atau Fenrir, seorang raksasa yang mengamuk mirip dengan Loki, dan pejuang jahat yang terlihat seperti gambar Nika dari buku Harley Minasan. Lalu kita melihat Gunko, Sommers, dan Killingham yang mengamati semua kejadian ini dari kejauhan. Menurut Killingham, semuanya sudah berjalan sesuai rencana sehingga Sommers memuji kerja keras Killingham. Kemudian Killingham bertanya bahwa batas waktunya sampai anak-anak raksasa itu tiba di kapal. Apakah mereka bisa mendapatkannya kembali sebelum itu? Namun Sommers justru menjawab bahwa cinta itu tentang saling menyakiti. Kemudian Sommers bertanya pada Gunko, adakah sesuatu yang Gunko takuti? Dengan datar, Gunko menjawab, ada. Dan sosok itu adalah Nika. Dan spoiler lengkap chapter 1142 One Piece pun hanya sampai di sini Minasan. Wah, sepertinya monster-monster yang sedang menuju ke sekolah Walrus adalah kekuatan dari Killingham ya Minasan. Kemungkinan Killingham bisa menjadikan ketakutan seseorang menjadi nyata. Dengan kata lain, Killingham akan menjadikan ketakutan Gunko sebagai monster, yaitu Nika. Dan apakah Luffy akan melepaskan Loki setelah mendengar suara tanduk peringatan ditiupkan? Oh iya, minggu depan One Piece libur. Hiya. Oke deh Minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.